Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasrillah la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya, beliau mengatakan ad-du'a silahul mu'min. Doa itu adalah senjatanya orang yang beriman. Jadi kita punya senjata yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu ad-du'a. Maka perbanyaklah doa untuk menyelesaikan berbagai problematika hidup kita, baik problem yang besar maupun problematika hidup kita yang kecil. Ini dengan doa. Doa yang bagaimana yang mustajab? Di antara doa yang mustajab adalah doa dengan wasilah amal terbaik kita. Sekali lagi, di antara doa yang mustajab adalah doa dengan wasilah amal terbaik kita. Rasulullah SAW pernah bercerita kepada sahabat beliau bahwasanya dulu ada 3 orang musafir yang melakukan perjalanan. Di tengah-tengah perjalanan karena kemalaman dan tidak ada penginapan, lalu mencari tempat untuk berlindung. Dan ketemulah satu tempat, yaitu gua yang terdiri dari batu-batu besar. Akhirnya 3 orang ini menginap dan bermalam di sana. Ketika ketiganya sudah masuk ke dalam gua, ternyata gua ini tiba-tiba pintunya tertutup dengan batu yang sangat besar. Ada batu besar kemudian jatuh menutupi pintu gua. Walhasil ketiga musafir ini tidak bisa keluar dari gua tersebut. Dia terkurung di dalamnya. Sudah beberapa kali usaha dengan sekuat naga, 3 orang ini ternyata tidak menghasilkan apa-apa. Karena batu yang menutupi pintu begitu besar dan begitu berat. Walhasil mereka sudah pasrah tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketiga orang ini berikhtiar dengan doa. Orang yang pertama punya amalan yang dijadikan sebagai wasilah untuk doa. Beliau mengatakan, Allahumma kana li abawani syekhon kabironi. Ya Allah, saya mempunyai 2 orang tua yang sudah sangat renta, bapak ibu kami yang sudah sangat tua, dan kami biasanya mendahulukan makan kepada orang tua sebelum kami memberikan kepada anak dan istri serta budak-budak kami. Jadi tidak pernah aku memberi makan kecuali kami mendahulukan orang tua terlebih dahulu. Suatu ketika orang ini pulang ke rumah, ternyata orang tuanya sudah tidur. Karena sudah tidur, sudah istirahat, enggan untuk membangunkan, khawatir mengganggu tidur orang tua. Walhasil, anak dan istri serta budak-budaknya semalaman tidak makan. Karena apa? Karena biasanya anak, istri, dan budak-budak ini makan setelah orang tua makan terlebih dahulu.
maka amalan bakti kepada orang tua ini dihaturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, andai kata amal baktiku kepada orang tua ini menjadi sebab Engkau ridha terhadap kami, maka terimalah amal terbaik kami ini. Maka begitu mendengar doa orang pertama ini, bumi bergetar, yang menghasilkan batu yang besar yang ada di pintu gua ini sedikit bergeser. Karena ada harapan untuk bisa keluar, orang yang kedua pun akhirnya berdoa dengan wasilah amal terbaik. Amal yang terbaik yang dipunyai oleh orang yang kedua ini, dia pernah mencintai keponakannya sampai ingin menikahinya. Padahal tentu menikahi keponakan ini sesuatu yang tidak dibolehkan di dalam syariat. Tapi karena namanya cinta, bagaimanapun dia tetap berusaha terus. Sampai akhirnya walhasil dia mau menikahinya. Ketika mau menikahinya, sang ponaan perempuan ini kemudian dia mengingatkan, bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya sang paman ini akhirnya sadar. Atas kesadaran ini kemudian menjadi wasilah doa, ya Allah, andai kata amalku ini di dalam menjauhi maksiat menjadikan Engkau ridha, maka terimalah amal terbaikku. Maka mendengar doa yang kedua ini pun bumi kembali bergetar dan menghasilkan batu yang besar tadi kemudian bergeser sedikit lagi. Akhirnya harapan kembali tumbuh. Dan orang yang ketiga pun akhirnya berdoa dengan amal terbaiknya. Amal yang terbaik yang dipunyai orang yang ketiga ini adalah dia mempunyai banyak karyawan, banyak pekerja yang semuanya diberikan upah setiap bulannya. Ada satu orang yang belum sempat diberikan upahnya tetapi sudah keluar. Nah, suatu saat sudah berbulan-bulan bahkan sudah bertahun-tahun gaji yang belum diambilnya ini, kemudian dia datang meminta yang dulu belum pernah diberikan oleh sang majikan. Maka sang majikan mengatakan, lihatlah apa yang ada di ladang, apa yang ada di lapang, yang berupa kambing, ada onta, semuanya itu adalah milik. Maka sang pekerja tadi mengatakan, wahai majikan, jangan engkau mengejek kami. Bagaimana mungkin itu semua adalah milik kami? Maka majikan tadi mengatakan, betul, gajimu yang dulu belum sempat diambil, kemudian aku jadikan sebagai modal untuk memelihara hewan ternak. Dan itu hasilnya. Ternak-ternak yang ada di lapang itu semua adalah milikmu. Silahkan ambil, karena itu adalah hakmu. Gajimu yang belum kamu ambil, silahkan kalian ambil. Maka doa ini disampaikan kepada Allah, ya Allah, andai kata amal terbaikku ini menjadikan Engkau ridho, maka bukakanlah pintu gua ini. Maka kembali bumi ini bergetar dengan sangat keras, akhirnya batu yang menutupi gua pun akhirnya terbuka. Hadirin kaum muslim jamaah rahimakumullah. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini? Bahwasanya setiap manusia pasti punya masalah. Setiap manusia, setiap komunitas kita, setiap kelompok masyarakat pasti punya problem, punya masalah masing-masing. Termasuk masalah bangsa kita saat ini adalah bisa keluar dan terbebas daripada wabah virus corona. Maka mungkin hadis ini menginspirasi, mari kita berdoa dengan wasilah amal terbaik kita. Insya Allah masalah virus corona ini akan cepat berakhir dengan doa dari amal atau wasilah amal terbaik kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.